Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan pembukaan kitab fikih, kitab Thaharah, babul miyah, pembahasan tentang air. Tsaniyan, pembahasan yang kedua, aqsamut taharah, pembagian taharah. Ada beberapa pembagian taharah, jadi bersuci itu ada macam-macamnya, tidak satu macam saja. Ya, kalau misalkan kue itu ada macam-macamnya, ya kan? Sebagaimana kue, maka juga taharah bersuci itu juga ada macam-macamnya. Kemudian taharah itu pembagiannya dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama dilihat dari tempatnya, bi'tibari mahalliha, dilihat dari tempatnya. Maka taharah itu ada dua. Yang pertama at-taharatul batinah, bersuci atau pensucian secara batinah, secara tidak terlihat, ya, abstrak, ya. Wahya taharatul qalbi minasyirik, mensucikan hati dari kesyirikan, wal ghil, dari kedengkian, wal baghdha, dari kemarahan, li ibadillahil mu'minin, pada sesama kaum muslimin. Jadi ketika kita menghilangkan sifat hasad, sifat iri pada teman kita, maka itu disebut juga bersuci. Tapi bersuci secara secara batin, tidak terlihat. Wahya ahammu min taharatil badani. Jadi taharah secara batin itu lebih penting, lebih harus diutamakan, lebih harus diperhatikan, melebihi bersuci anggota badan. Lebih kita perhatikan ketimbang wudu, ketimbang mandi besar. Bal la yumkinu an taquma taharatul badani syar'iyyatu ma'a wujudi najasi asyirki. Bahkan tidak mungkin, ya, taharah badan, wudu, mandi besar itu tidak akan sah jika hati kita tidak bersih atau adanya najis syirik, ya. Karena orang yang syirik menyekutukan Allah, orang tersebut keluar dari agama Islam. Ketika seorang keluar dari agama Islam, maka seluruh amal ibadahnya ditolak sama Allah. Wudunya akan Allah tolak, mandi besarnya Allah akan tolak, ya. Allah akan tolak orang-orang yang keluar dari agama Islam. Kemudian yang kedua adalah taharatul hissiyah, taharah secara taharah bersuci yang nampak. Wahiyat taharah minal ahdathi wal anjas, yaitu bersuci dari hadas besar dan hadas kecil dan dari kotoran. Itu pembahasan yang pertama, dilihat dari tempatnya, maka taharah ada dua, taharah batinah sama taharah al-hissiyah. Kemudian tinjauan yang kedua dari macamnya, bi'tibari naw'iha, maka terdapat dua macam. Yang pertama at-taharah minal hadas, bersuci dari hadas. Hadas tadi sudah kita jelaskan, ya. Hadas kita sudah jelaskan seperti hadas besar, hadas kecil, ya, seperti buang air besar, air kecil, kemudian buang angin, kemudian hubungan suami istri, keluar air mani dan yang lainnya, itu merupakan hadas. Wa tanqasimu ila thalathati aqsam, dan cara bersuci dari hadas itu ada tiga cara, ya. Cara pertama dengan al-ghusl, dengan mandi besar, ya. Cara kedua dengan al-wudu, dengan berwudu. Kemudian cara ketiga dengan tayammum, ya. Kita lagi safar, tiba-tiba bangun dari tidur, keluar air mani. Bagaimana itu? Ya, tidak ada air di bis misalkan, nggak ada apa-apa. Bagaimana caranya? Maka kita gunakan tayamum, bertayamum. Ketika sudah tayamum, akan terangkatlah hadas dan kita boleh sholat walaupun junub, walaupun karena tayamum itu menggantikan hadas kecil secara kesepakatan para ulama dan menggantikan hadas besar menurut pendapat mayoritas para ulama. Kemudian yang kedua adalah taharah minal khabath, jadi bersuci dari najis. Ini ada tiga cara juga. Cara yang pertama dengan cara ghusl, mencuci. Kalau pakaian terkena air kencing anak kita, bagaimana caranya? Dicuci, dikucek, ya, ibarat kita, ya. Kemudian yang kedua caranya taharatu mashin, bersucinya dengan cara masah, jadi terusap atau diusap. Itu seperti jubahnya wanita, ya. Jadi wanita
muslimah disyariatkan menutup auratnya hingga kaki pun terkena. Ya, mereka kadang pakaian mereka itu sampai mengenai tanah. Dan terkadang ketika ke pasar atau ke suatu tempat dan terkena najis, maka yang ujung-ujung pakaian tersebut otomatis terkena najis, ya kan? Terus bagaimana sucinya? Cara mensucikannya gimana? Mensucikannya dengan cara masah, ya, bisa memasahkan. Ketika terus bergesekan dengan tanah atau yang lainnya, maka dengan suci dengan sendirinya. Atau juga dengan misalkan sandal kita atau sepatu terkena kotoran, misalkan kotoran manusia, ya. Bagaimana cara mensucikannya? Maka dengan mengusap sampai hilang, maka itu sudah suci kembali benda tersebut. Kemudian yang cara yang berikutnya, taharatu nathin, memercikkan, yaitu bayi laki-laki yang belum makan, ya, nasi, maka cara mensucikan pakaian yang terkena air kencing bayi laki-laki yang belum makan nasi, maka dengan cara memercikkan area yang terkena, ya, maka dengan cara itu bisa suci kembali. Kemudian tsalitsan ta'riful hadats, ya, pengertian al-hadatsy. Hadatsy, ya, bagaimana kita yang sudah jelaskan tadi, ya, hadas besar, hadas kecil itu ibarat seperti gembok tadi, ya. Secara lughatan dia al-wuqu' wa tajaddud, ya, terjadinya sesuatu dan adanya pembaharuan. Wa qaunu syai'i ba'da an lam yakun, adanya sesuatu setelah sebelumnya tidak ada. Seperti mobil itu bisa disebut hadats, ya. Mobil itu bisa disebut hadats, HP bisa disebut hadats. Tapi secara apa? Secara bahasa. Karena zaman dulu belum ada mobil, belum ada HP. Sekarang ada HP, ada mobil, maka bisa disebut hadats. Tapi secara apa? Lughatan, secara bahasa. Contoh juga seperti apa? Wa ya'ti bi ma'nal amril hadits al-munkar alladzi laisa bimu'tadin wala ma'ruf wa minhu muhdatsatul umur. Contohnya bid'ah. Ya, bid'ah, sesuatu yang tidak ada dalilnya. Ya, orang-orang melakukan ibadah, ya, berdoa bersama-sama, zikir bersama-sama, yang tidak ada dalilnya. Kita tanya dalilnya, nggak ada dalilnya, maka itu disebut bid'ah. Secara bahasa pun masuk. Kenapa? Karena tidak ada, ya, sebelumnya tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Adapun al-hadatsy secara istilah wasfun qaimun, sifat yang terdapat bil badani, terdapat pada badan, ya, yamna'u minas salati wa nahwiha, yang mencegah seorang dari salat dan yang serupa dengan salat, mimma tushtaratu lahu taharah, yang disyaratkan baginya taharah, seperti membaca Al-Qur'an, ya, memegang mushaf, maka itu disyaratkan taharah. Kemudian tawaf itu juga harus berwudu, itu sesuatu yang harus ketika terkena hadas harus bersuci dengannya. Adapun yang terakhir, rabi'an aqsamul hadas, ya, pembahasan tentang macam-macam hadas itu ada dua, hadas besar, hadas kecil. Hadas besar seperti sesuatu yang mewajibkan mandi besar, seperti orang yang hubungan suami istri kemudian keluar air maninya, ya, maka wajib mandi besar. Adapun hadas kecil, sesuatu yang diwajibkan wudu, seperti buang air kecil, buang air besar, dan keluar angin. Wallahu taala alam. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.